yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wajo atau yang mewakili bersama rombongan. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinsos P2KB P3A Kabupaten Wajo. Yang kami hormati Bapak Camat Sabang Paru beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabang Paru. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Wage bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wage serta seluruh hadirin dan hadirat yang kami hormati. Acara Gerakan Pelayanan Serentak Posyandu Holistik Integratif tingkat Kabupaten Wajo dalam rangka Hari Keluarga Nasional yang ke-28 Posyandu Bahagia 1 Desa Wage Kecamatan Sabang Paru dibuka dengan mengajak hadirin membaca basmalah. Selanjutnya sambutan penerimaan dari Bapak Kepala Desa Wage. Dengan hormat disilahkan. Serentak Posyandu Holistik Integratif dalam rangka Hari Keluarga Nasional yang ke-28 di Posyandu Bahagia 1 Desa Wage. Hadirin hadirat yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2020 kemarin, di mana Posyandu Bahagia 1 Desa Wage juara 1 tingkat Kabupaten Wajo Posyandu Integrasi. Alhamdulillah kami sudah terima sertifikat kemarin bahwa Desa Wage juara 1 tingkat kabupaten dan mewakili nanti ke tingkat provinsi. Perlu juga kami sampaikan bahwa di mana APBD tahun 2020 kemarin kami sudah anggarkan pagar sekeliling ini, mulai dari TK PAUD, Posyandu, BKB, dan kami juga anggarkan taman baca di samping BKB. Tapi karena adanya kemarin perubahan APBD dijadikan BLT sehingga dilarikan lagi ke 2020, tidak jadi dibangun. 2021 tahun ini tidak jadi lagi karena dilanjutkan BLT. Dan insya Allah tahun 2022 APBD kita yang pernah kita anggarkan ini tidak bisa lagi dirubah. Jadi yang pertama ini adalah pagar, kedua adalah taman baca. Dan itulah nanti tahun 2020 ini, dan insya Allah Posyandu ini kami akan kerjakan seperti yang saya sampaikan tadi. Dan sebelum kami barangkali kami lupa menyampaikan selamat datang ya, kepada tim datang di tempat ini di Posyandu Bahagia ini dalam rangka acara tadi yang saya sampaikan bahwa acara Hari Keluarga Nasional yang ke-28 di Posyandu Bahagia ini. Saya kira barangkali itulah yang sempat kami sampaikan selaku kata-kata penerimaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari Bapak Camat Sabang Paru kepada Bapak Dr. Andes Andi Wanangandro MSc, dengan hormat disilahkan. Oleh mewakili beliau, bapak-bapak, ibu-ibu dari BKKBN yang sempat hadir, dan untuk dari istimewa kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabang Paru, dan sebagai tuan rumah yang kita
banggakan bersama Bapak Kepala Desa Wakil. Yang sangat berbahagia kepada kita sekalian karena kita sempat melaksanakan satu kegiatan yang merupakan hari di mana semua manusia hidup dalam keluarga dan kebahagiaan manusia hanya berada di keluarga, tidak ada tempat lain. Makanya itu negara kita sangat memperhatikan ada namanya Hari Keluarga Nasional. Dan apa isi keluarga itu? Bapak, ibu, tapi buahnya adalah anak. Demikian anak ini menjadi fokus kita tumbuh kembangkan supaya dia bisa menjadi masyarakat yang baik, bisa menjadi warga negara yang baik. Tentu dia juga akan menjadi generasi yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan para pendiri negeri ini. Saya lihat bahwa istilah holistik, ya, pelayanan posyandu holistik integratif memang adalah satu istilah yang sangat filosofi, karena kalau kita berbicara holistik itu sebenarnya artinya itu keseluruhan, tidak ada yang tersisa. Yang pernah saya pelajari di filsafat ilmu pengetahuan, holistik itu artinya tidak ada lagi yang tersisa, semua ada di dalam. Itu tidak apa-apa, supaya kita diberi inspirasi bahwa keluarga itu memang adalah pusat kehidupan setiap budaya. Jadi kalau kita berbicara negara itu hanya kumpulan keluarga saja. Kumpulan rumah tangga itulah yang menjadi desa, menjadi kecamatan, menjadi kabupaten, menjadi negara. Karena itu adalah organisasi terkecil dan paling penting dalam hidup ini. Selain itu sudah tidak ada. Karena keluar dari keluarga maka kita akan berdiri secara individu yang mengurusi diri sendiri masing-masing. Tapi keluarga itu adalah organisasi terkecil, lengkap, dan mereka hidup saling mengurusi. Bapak, ibu, dan anak saling mengurusi. Makanya yang namanya keluarga itu adalah basis atau fondasi kehidupan manusia di dunia. Kenapa saya tahu berbicara begitu, kebetulan saya punya S2 di situ. Ya, sarjana S2 kependudukan dan pengembangan SDM. Jadi ini menarik sekali bagi saya. Pada saat tadi BKKBN meminta saya untuk memberi sambutan, maka saya tentu sangat bergembira bahwa parti ilmu yang saya dapat kemarin bisa saya ungkap sedikit bahwa bagaimana pentingnya kehidupan keluarga. Dan perlu saya sampaikan bahwa sekarang sudah ada keputusan presiden atau peraturan presiden, kita diharapkan kembali berjiwa nasionalisme. Kita sekarang harus selalu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kita sudah harus memaknai kembali apa itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Karena selama ini setelah reformasi ada orang tertentu, ada kelompok tertentu yang memang ingin memisahkan rakyat dengan pemerintah, terutama dari kelompok yang menjual agama untuk berkuasa. Dia menganggap bahwa Pancasila itu adalah sesuatu yang tidak baik. Padahal Pancasila itu adalah dasar negara kita dan alat pemersatu, dan digali dari budaya leluhur kita 100 tahun, 200 tahun, 300 yang lampau, dan itu adalah kristalisasi yang menjadi Pancasila. Dan siapa yang merumuskan Pancasila ini? Adalah Insinyur Soekarno bersama Muhammad Yamin dan Mr. Supomo. Mereka adalah orang cerdas.
Belum kita merdeka, belum menuntut jabatan. Mereka adalah orang cerdas yang tercerahkan. Itulah yang membuat Pancasila rumusan yang kita baca hari ini. Tidak ada masalah. Nasionalisme dan agama tidak pernah bertentangan. Makanya ketika ada pertanyaan, mana Anda pilih Al-Quran atau Pancasila? Jawaban saya, pertanyaan itu salah dan tidak perlu dijawab. Karena menanyakan sesuatu yang tidak dijawab. Ya, itu berkembang sekarang kali ini, terutama di Facebook. Dan demikian tentu terutama kita ini pegawai negeri sipil, kita harus kembali menggelorakan rasa cinta kita kepada negeri. Ya, rumah tangga kita sebagai orang Indonesia, bahwa negeri ini siapa yang mau mencintai, siapa yang mau memajukan, siapa yang mau mensejahterakan, kalau bukan kita sih. Dan jangan kita terprovokasi oleh berita-berita yang menganggap pemerintah itu tidak memperhatikan Islam, tidak memperhatikan ini. Itu hanya berita-berita yang diciptakan oleh orang-orang yang sakit hati, oleh orang-orang yang ingin berkuasa, tetapi tidak pernah diberi tempat. Karena selama ini kalau dia diberi tempat, dia tidak membuat negeri ini menjadi baik, justru membuat negeri ini bisa menjadi hancur karena dia punya ideologi. Dan saya kira bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu yang begitu. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Ini sangat penting. Dan tentu kami sebagai pemerintah kecamatan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Desa dan Ibu karena menjadi tuan rumah yang baik. Dan tentu untuk kami Desa Bangparu ini adalah satu desa kebanggaan karena berbagai lomba selalu Desa Wage yang kami tunjuk karena memang itulah yang pantas kami tunjuk. Ya. Dan tentu hal ini sebenarnya tidak boleh seperti itu terus-menerus, harus juga desa lain, kelurahan lain juga seperti itu. Tapi apa boleh buat, saya kira itu tergantung dari kinerja dari seorang pimpinan di desa. Dan memang tentu di Desa Wage ini kelihatan memang agak ada kelebihan-kelebihan tertentu yang dimiliki. Di samping lokasinya dekat dengan kota, mudah dijangkau, kebetulan juga kepala desanya punya perhatian yang lebih dibanding dengan desa-desa lain. Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Wajo kepada Bapak Haji Ahmad Jahran APMSI dengan hormat disilakan. Assalamualaikum Rasulillah. Rabbi serahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amanah. Yang kami hormati Bapak Camat Sabangparu bersama Ibu dan seluruh tim penggerak PKK Kecamatan. Yang kami hormati yang mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wajo bersama seluruh rombongan. Yang kami hormati yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo bersama seluruh rombongan. Peristimewa yang kami hormati Bapak Kepala Desa Wage bersama Ibu dan seluruh kader. Yang saya hormati pula Kepala UPT Balik KB bersama seluruh penyuluh KB Kecamatan Sabangparu. Ada Pak Jasiki yang selalu dari kegiatan kita dan selalu penanggung jawab kegiatan. Hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan gerakan pelayanan serentak posyandu holistik dalam rangka Harganas ke-28. Pertama-tama selaku keluarga besar Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Camat Sabangparu bersama Ketua Tim Penggerak PKK, para
PPKB dan para pengurus KB, dan teristimewa kepada Kepala Desa Wajo bersama Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wajo dan seluruh kader yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini pada hari ini. Tentu pelaksanaan kegiatan ini sangat berarti bagi pembangunan keluarga berkualitas. Jadi kami informasikan bahwa kalau selama ini kita kenal kampung KB adalah kampung keluarga berencana, itu sudah berubah menjadi kampung keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada jajaran pemerintah Kecamatan Sabah Baru, pemerintah desa dan seluruh warga Kecamatan Sabah Baru atas dukungannya, atas kerjasamanya, sehingga pelaksanaan Pemetaan Keluarga 2021 yang berakhir tanggal 21 Juni yang lalu, alhamdulillah Kabupaten Wajo mencapai 100%, dan tidak semua kabupaten bisa mencapai prestasi itu. Ya. Walaupun kita tidak pada posisi tercepat, tapi alhamdulillah sudah 100%, utamanya kepada para kader. Ya. Tentu kader ini juga anggotanya juga Pak Camat dengan anggotanya Pak Desa, ya, yang turun. Ya. Pendataan itu sangat berarti bagi perencanaan pembangunan, utamanya dalam perencanaan pengendalian kependudukan. Kami mengapresiasi ya, Posyandu holistik di Desa Wage ini, berdampingan Posyandu PAUD dengan BKB. Lahannya alhamdulillah letaknya strategis, fungsinya berjalan dengan baik. Kenapa saya bilang fungsinya berjalan dengan baik? Karena tidak mungkin juara kalau tidak berjalan dengan baik. Dan bahkan bisa ditingkatkan lagi. Posyandu 1 kali 1 bulan, antaranya pelayanan itu 1 bulan itu Posbindu bergabung juga. Ada program kesehatan UKK, usaha kesehatan kerja di sini, Pak. Ya, karena lokasi Posyandu kita ini sangat strategis, berada di tengah-tengah permukiman. Ya. Kegiatan bisa kita laksanakan di satu tempat, kita tinggal atur jadwalnya saja. Ya. Banyak sekali yang bisa kita laksanakan, tentu kan kalau PAUD bisa dikatakan setiap hari, kecuali hari liburnya anak-anak. Bahkan kalau ada kegiatan Poskamli juga bisa di sini. Ada. Nah, jadi lengkap sudah. Ya, lengkap sudah di satu kompleks. Nah, yang paling berkualitas ini yang sebelah kiri. Cahaya masih gini. itu yang paling harus kita makmurkan. Kemudian menambahkan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Camat tentang keluarga berkualitas. Ya. Keluarga berkualitas itu, kenapa keluarga harus berkualitas? Ya, sudah disampaikan bahwa keluarga itu merupakan pendukung dari terbentuknya negara yang berkualitas. Ya. Makanya keluarga itu sangat perlu untuk kita bangun bersama. Nah, siapa yang berkewajiban untuk membangun bersama, ya tentu menjadi tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tanggung jawab dari satu dinas, ya, tapi semua bertanggung jawab. Dan alhamdulillah hari ini terbukti, ya, dengan dukungan dan keterlibatan kita semua,
hari ini terbukti. Dalam agama, keluarga itu adalah madrasatul ula, sekolah pertamanya anak-anak. Sekolah pertamanya anak-anak itu. Kalau PAUD setelah berumur sekian tahun, tapi sekolah pertamanya anak itu di keluarga. Siapa gurunya? Ibunya. Siapa kepala sekolahnya? Bapaknya. Siapa kakak kelasnya? Kakaknya anak. Ya, seperti itu. Ya, makanya keluarga balita, ya, jadi di KB juga itu ada bina keluarga balita, ya, harus dibina. Tempat pembinaannya ada di itu di KB, ya, harus dijalankan fungsinya bersamaan dengan balai KB. Ya. Ketika keluarga balita ini, ya, memiliki informasi, pengetahuan yang memadai, ya, insya Allah anak-anaknya akan tumbuh menjadi anak-anak yang berkualitas, sehingga keluarga itu masa depannya akan berkualitas. Ingat, keluarga berkualitas itu bukan berarti harus kaya, tidak, ya. Bukan berarti harus mentereng semua, tidak. Kemudian keluarga itu tempat, ya tadi itu keluarga sebagai sekolah pertama, keluarga itu tempat kembali. Ketika kita berpergian jauh-jauh, belum kaki sumpah, tetap ingat kampung, tetap ingat keluarga. Alangkah hampanya hidup ini ketika tidak ada tempat kembali. Makanya keluarga yang berkualitas, keluarga yang harmonis itu sangat diharapkan. Bukan hanya bagi bangsa dan negara ini, bahkan dari anggota keluarga itu sangat mengharapkan. Coba bayangkan kalau ada orang juga sumpah, tapi sumpahnya itu bukan karena mencari rezekinya, tapi nasabah ada masalah di rumah. Nah juga sumpah sekali ini dalam perjalanan ada permasalahan mau riwa. Nah masalah jadi masalah. Padahal permasalahan itu tidak akan pernah lepas sepanjang hidup kita. Saya kira itu kita pahami bersama, alangkah hampanya hidup ini ketika suasana keluarga kita kurang harmonis, ya, artinya banyak permasalahan. Makanya butuh keikhlasan kita untuk membina silaturahim di dalam keluarga. Kemudian saya menambahkan lagi apa yang disampaikan Pak Camat, karena memang ini harus kita sosialisasikan, ya, tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, tentang pembinaan kecintaan terhadap berbangsa dan bernegara. Ini menjadi kewajiban kita semua. Jadi kalau ada nakko takkalama cerita kita tanpa ada yang mempertentangkan antara Pancasila dengan agama, dan kemakutan lagi ada yang mempermasalahkan. Ingat, ketika ada pandangan pendapat yang mengatakan ada pertentangan perbedaan antara Pancasila dengan agama, yang keliru adalah pemahamannya, cara pandangnya. Yang keliru karena media informasi komunikasi sekarang ramai sekali, ya, sehingga kita sulit membedakan yang mana benar, yang mana yang salah, yang mana tujuannya baik, yang mana tujuannya yang menyesatkan. Ya. Yang jelas kalau ada yang mempertentangkan, pemahamannya lah yang perlu kita luruskan. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu intinya tentang kewajiban bagi semua warga negara untuk beragama. Ya. Makanya di negara kita tidak dikenal yang namanya ateis atau tidak beragama. Harus semua beragama. Lihat di KTP kita pasti ada item agama di situ. Dan itu harus terisi. Ketika tidak terisi,
tidak bisa jadi datanya. Ya. Tidak bisa jadi, itu tidak bisa tercetak, tidak diakui kalau item itu tidak terisi. Ya. Sementara dalam agama kita juga kehidupan bernegara itu ada. Ya. Jadi Rasulullah itu di samping dia pemimpin agama, dia juga sebagai pemimpin negara, dia juga sebagai panglima. Ya, panglima perang. Jadi tentara toy. Ya. Tentara toy. Ya. Kepala rumah tangga juga. Ya. Jadi seluruh sendi-sendi kehidupan kita rujukannya satu. Rasulullah yang menjadi suri teladan kita semua. Hadirin yang berbahagia, kembali kami menyampaikan ucapan terima kasih pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28 ini. Seluruh Indonesia serentak melakukan perayaan. Jadi TNI di bawah, bukan hanya kita di sini, tapi seluruh Indonesia melakukan pelayanan. Mulai dari hari ini serentaknya, tapi pelayanan ini mulai dari tanggal 1 ya, sampai tanggal 26 ini, dan dilaporkan, ya, berapa banyak pelayanan yang dilakukan. Kemudian keberhasilan membangun keluarga, ya, harapan kami terus kita melakukan kerjasama. Kerjasama hanya dapat tercipta ketika kita dapat melakukan koordinasi dengan baik, dan koordinasi yang baik hanya dapat terbentuk dengan adanya komunikasi yang lancar. Komunikasi yang lancar hanya bisa ada ketika ada silaturahim. Orang yang berkombe-kombe dia dulu berkomunikasi. Orang yang sulit berkomunikasi, sulit berkoordinasi. Ya. Orang yang tidak mau koordinasi akan susah untuk kerjasama. Di desa Wage ini kita tidak lihat hal seperti itu. Di Kecamatan Sabang Paru tidak ada hal seperti itu. Terima kasih, dan mudah-mudahan seluruh Kabupaten Wajo, ya, silaturahim, komunikasi, koordinasi, dan kerjasama terus terbangun, ya, agar kita dapat mewujudkan terbentuknya keluarga-keluarga yang berkualitas. Saya kira demikian yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan beberapa materi, dan untuk yang pertama pemaparan tentang stunting oleh Ibu Asmaningsi SKM PKB Kecamatan Sabang Paru. Kabupaten Wajo atau yang mewakili Ibu PKK Kabupaten Wajo beserta rombongan, Ibu Ketua PKK Kecamatan Sabang Paru, Bapak Camat Sabang Paru, Bapak Kepala Dinsos P2KB P3A beserta rombongan, Ibu Balita dan Ibu Hamid yang sempat hadir di tempat yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini izinkan saya sharing. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembahasan stunting, ada baiknya dulu kita kenalan apa sih itu stunting. Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam waktu jangka yang lama. Jadi perlu kita garis bawahi di situ bahwa di sini adalah masalahnya adalah. Kemudian perlu kita, setelah kita ketahui apa itu stunting, ada baiknya kita ketahui apa sih itu yang menyebabkan stunting, apa pencegahannya. Penyebab stunting itu Bapak Ibu dimulai dari remaja. Jadi selama remaja, kalau ada keluarga tak di rumah, ada anak tak di rumah, atau ada tetangga tak di rumah yang remaja, khususnya remaja wanita sebagai calon ibu, usahakan itu kasih memang bagi masukan, ada baiknya itu diperbaiki memang nih asupan gizinya. Iya, karena itu yang akan menentukan bagaimana masa depannya, bagaimana juga masa depan generasi penerusnya nanti. Kemudian kepada remaja itu salah satu penyebabnya stunting yaitu pernikahan dini. Kenapa Ibu? Karena pada remaja, khususnya remaja wanita yang berusia di bawah 21 tahun itu, mereka masih dalam masa pertumbuhan. Iya.
Jadi kalau misalnya ada remaja wanita yang menikah di bawah usia 21 tahun, kemudian hamil di bawah usia 21 tahun itu nutrisi yang dimakan dari makanan-makanan bergizi terbagi dua, terbagi ke anaknya, terbagi juga ke dia karena dia masih butuh asupan gizi. Jadi alien tak gena bagi si anak, jadi anaknya berpotensi untuk stunting, kemudian dia juga demikian. Kemudian setelah masa remaja, kita tahu tadi bagaimana penyebabnya. Kemudian pada remaja itu pencegahannya agar terhindar dari masalah stunting itu harus kita memperbaiki asupan gizi, kemudian menikah di usia ideal. Berapa itu usia dia untuk menikah pada remaja? Untuk remaja wanita itu 21 tahun ke atas, kemudian pada remaja laki-laki itu 25 tahun ke atas. Ya. Kemudian setelah masa remaja, penyebab selanjutnya itu perawatan 1000 hari pertama kehidupan yang kurang bagus. Apa yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan, Bu? Yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari adanya janin dalam kandungan tak. Jadi selama di tahun memang ada janin dalam kandungan tak, usahakan itu konsumsi asupan makanan bergizi untuk ibunya sendiri dan juga untuk anaknya. Itu setelah yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan selama mulai dari ada janin dalam kandungan, kemudian setelah anak dilahirkan hingga anak berusia 2 tahun. Kemudian setelah dia dicukupi asupan makanan bergizi tak, usahakan ibu hamil rajin itu berdasarkan kandungan tak. Kalau dalam sampai jauh-jauh ada di posyandu, ada ibu bidan di posyandu, kemudian ada juga dokter di fasilitas kesehatan kandungan. Setelah dilahirkan itu usahakan dia ASI cukup, berikan haknya anak tak, ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian ditambah lagi dengan makanan pendamping ASI dan dilanjutkan lagi dengan ASI eksklusif hingga anak berusia 2 tahun. Ya, setelah itu juga setelah itu masalah-masalah gizinya usahakan juga rajin bawa anak ke posyandu. Karena di posyandu itu bisa kita tahu berapa berat badannya anak, tak ada pengembangan berat badan, ada juga pengukuran tinggi badan supaya bisa diintervensi lebih awal. Apakah ini anakku lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya, atau apakah ini anakku lebih ringan dibandingkan anak-anak seusianya? Selain itu di posyandu dapat juga tahu karena di posyandu ada ibu bidan, bisa di tempat-tempat bertanya bagaimana masalahnya anak ini. Ada ahli gizi juga bisa tahu, bisa bertanya-tanya apa bisa makan anakku ini supaya begini, supaya bagus makan. Iya. Terus juga penyebab selanjutnya itu sanitasi yang buruk. Kenapa? Karena kalau buruk sanitasi di rumah bisa menyebabkan kecacingan pada anak. Jadi kalau susah-susah dikasih makan anak makanan bergizi, kemudian ada juga cacingnya bantu makan itu supaya nutrisi jadi kurang dikasih yang makan anak juga. Kemudian selanjutnya itu jarak kelahiran yang terlalu dekat. Kenapa? Karena tidak fokus perhatikan asupan gizinya anak yang satu, ada lagi yang satu mau perhatikan. Jadi usahakan itu gunakan metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi itu ada 2. Kalau misalnya nggak mau yang ada efek sampingnya, gunakan yang konvensional. Ada IUD, ada MOV, ada MOE. Kalau misalnya cocok jadi implan, pil, suntik, pakai untuk itu semua untuk kesejahteraan keluarga. Ya, mungkin demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan tentang kunjungan ibu hamil oleh Ibu Suharti AMDKEP Bidan Desa Wage. Dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dinsos P2 KBP 3 Kabupaten Wajo. Yang saya hormati Bapak Camat Sabamparo beserta Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo atau yang mewakili. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wajo beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Wage beserta Ibu Tim Penggerak PKK Kabupaten Desa Wage. Ibu bayi dan ibu hamil yang sempat hadir mendukung terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku Bidan Desa Wage yang alhamdulillah sudah 10 tahun bergabung di Desa Wage, dengan amat sangat bangga bisa menjadi bagian pelayan masyarakat
bersama Bapak Kepala Desa Wage dan Ibu tim penggerak PKK Desa Wage. Kebanggaan saya mencapai puncaknya kemarin karena kita dapat menjuarai Posyandu terintegrasi Kabupaten Wajo. Itu adalah prestasi selama saya 10 tahun bergabung di desa ini. Tentu saja tidak terlepas dari dukungan dari Bapak Kepala Desa Wage, Bapak Camat Sabangparu, solidaritas yang tinggi antara Bapak Kepala Desa, Ibu PKK dan kader-kader memang sangat luar biasa. Kita kerja dari pagi sampai malam. Tentu saja di dalam pelayanan kami itu banyak sekali kekurangan. Akan tetapi dengan loyalitasnya Pak Desa, loyalitasnya Ibu PKK, semangat juang yang tinggi sehingga segala kekurangan kita itu bisa diperbaiki sehingga pelayanan yang paripurna insya Allah bisa kami selenggarakan. Baik, salah satu indikator atau salah satu kegiatan pelayanan yang ada di Posyandu itu adalah pelayanan ibu hamil. Bagaimana pelayanan kita saya selaku tim kesehatan, tim medis, menjemput atau melayani calon keluarga yang ada di dalam perut ibu. Itu adalah saya pikir salah satu hal mendasar yang harus kita perhatikan. Bagaimana menjamin keselamatan calon keluarga yang akan lahir dan membentuk suatu keluarga yang berkualitas seperti semboyannya yang tadi dijelaskan oleh Bapak. Di dalam pelayanan ibu hamil yang terbaru ada namanya K6. Dulu kita dalam satu ibu hamil hanya K4. Jadi kunjungan K4 satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Yang sekarang terupdate melalui evidence base. Tentunya setiap pelayanan kita terus revisi, terus intervensi seperti apa sih pelayanan yang berkualitas, dan sekarang ditetapkan adanya K6. Jadi K6 itu untuk ibu hamil 2 kali kunjungan pada trimester pertama dengan 1 kali kontak pada dokter, kemudian 1 kali kunjungan pada trimester kedua, jadi umur kehamilan 4, 5, 6, 1 kali ketemu dengan petugas kesehatan, kemudian trimester ketiga 2 kali tambah 1 kali ketemu dengan dokter, jadi umur kehamilan 7, 8, 9 itu 2 kali ketemu dengan bidan dan 1 kali ketemu dengan dokter. Makanya setelah mencapai itu semua, kita bisa kategorikan ibu hamil ini sudah mendapat K6. Apa-apa yang terdapat di dalam kunjungan tersebut tentu saja sudah familiar kita semua. Insya Allah ibu-ibu hamil di Desa Wage sudah mendapatkan pelayanan 10T selama kehamilannya. Yang pertama ada timbang berat badan, kedua tekanan darah, ketiga mengukur lila. Jadi status gizi ya. Kadang-kadang ibu, kenapa diukur di sini tuh lenganku ya? Kita menilai status gizinya. Tentu saja hal yang kita temukan di dalam pengukuran lila itu akan sangat berefek pada penilaian status nutrisi ibu hamil tersebut. Bagaimana intervensi kita tergantung dari pengukuran lila kita. Kemudian selanjutnya ada pengukuran tinggi bundus uteri, imunisasi TT. Setiap ibu hamil yang datang kita akan screening TT-nya. Dulu setiap ibu hamil datang 2 kali TT, sekarang tidak ya. Kita ada namanya screening. Jadi di screening ini ibu hamilnya dia berada di status TT apa? Tidak lagi setiap ibu hamil 2 kali TT, setiap hamil 2 kali TT, itu metode lama. Selanjutnya ada pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Kemudian tes laboratorium, tata laksana kasus, temu wicara. Ini semua adalah metode yang kita lakukan di dalam 1 kali kunjungan ibu hamil, sehingga yang kita harapkan bahwa pelayanan yang berkualitas di dalam satu kegiatan ketemu dengan ibu hamil itu bisa kita laksanakan, sehingga hal-hal yang bisa menjadi intervensi atau bahaya-bahaya yang mungkin saja bisa terjadi pada setiap ibu hamil itu bisa kita intervensi segera dengan harapan bisa meminimalisir segala komplikasi yang terjadi, yang bisa saja terjadi pada ibu hamil atau
maupun ibu bayi tersebut. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan tentang tumbuh kembang anak oleh Ibu Nursida SPD AUD, Kepala PAUD PGRI Caleco. Dengan hormat disilakan. Pembina PAUD diberi kesempatan yaitu memberikan materi yaitu pembinaan tumbuh kembang. Terkait tadi apa yang disampaikan Bapak Camat yaitu tentang keluarga. Keluarga sangat penting. Nah, juga hubungannya dengan dinas sosial itu pendidikan pertama dan utama adalah di keluarga. Jadi ibu-ibu orang tua balita di sini sangat berperan membina tumbuh kembang anak. Nah, terkait juga dengan memperingati nanti Hari Keluarga Nasional yang jatuh kalau tidak salah 29 Juni. Tolong diluruskan saya 29 Juni yang pertama dicanangkan oleh Bapak Presiden kedua yaitu Bapak Soeharto yaitu Hari Keluarga Nasional. Kaitannya di sini ibu-ibu kita memperingati Hari Keluarga Nasional. Apa sih hubungannya keluarga memperingati Hari Keluarga Nasional dengan tumbuh kembang? Mungkin belum pernah terlaksana di sini, hanya malam-malam tahun baru kita peringati makan bersama ya. Nah, ibu-ibu balita di sini kita bisa memperingati Hari Keluarga dengan membuat makanan. Itu kita ya asupan gizi, terutama asupan gizinya. Karena dalam membina tumbuh kembang anak kita perhatikan gizinya, asupan gizinya anak-anak. Biasanya dulu saya lihat itu banyak orang tua. Jangan kalau sudah di sini siapkan makanannya untuk ayah, jangan dikorek, simpan dulu. Jangan disentuh. Tapi yang perlu sangat diperhatikan di sini asupan gizi adalah anak. Karena anak usia dini adalah usia emas yang tidak akan terulang. Sangat dibutuhkan perhatian yang serius. Mulai dari asupan gizinya, tumbuh kembangnya, bagaimana memberi rangsangan perkembangannya. Dalam ini saja memperingati Hari Keluarga Nasional. Misalkan ya ibu-ibu bisa nanti kita rayakan. Kalau ada kesempatan, menyiapkan saja makanan, memperhatikan asupan gizinya. Di situ anak-anak pertama asupan gizinya, yang kedua bisa dirancang perkembangannya kognitifnya, bagaimana kecerdasannya, agamanya membaca doa bersama, membaca doa, jadi sudah terbentuk di situ. Perkembangan aspek moralnya, aspek kognitifnya, tolongnya hitung berapa anggota keluarga yang hadir, berapa anggota keluarga yang hadir, tolong siapkan berapa piring sikapnya anak-anak, kognitifnya, aspek-aspek perkembangannya. Dengan satu saja kegiatan Bu bisa tercapai beberapa aspek kognitif, hitunglah berapa keluarga yang hadir. Aspek perkembangan agamanya, mari kita baca doa sebelum memulai, sebelum kita makan. Mungkin juga di sini dengan adanya Hari Keluarga Nasional memupuk kesadaran kebersamaan, kedekatan antara keluarga. Yang mana mungkin bapak ibu terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk anak. Itu dengan adanya hari ini memupuk, menambah kedekatan, kebersamaan bersama anak dan ibu. Dan terutama ibu balita yang sempat hadir, bagaimana fungsinya, tolong luangkan waktunya untuk anak. Karena anak ini adalah titipan Allah, adalah yang sangat berharga, yang perlu kita bagaimana memupuknya sehingga melahirkan nanti SDM yang handal, SDM yang berkualitas, SDM yang siap pakai, yang tentunya tidak lepas dari peranan ibu, karena pendidikan pertama dan utama di tangan ibu lah, di tangan ibu semuanya, terutama ibu balita. Alhamdulillah ibu balita di sini setiap tanggal 12 sebelum acara COVID ini, sebelum kegiatan ini, tiap tanggal 12 selalu bertemu. Karena disitulah tapi kita saling berbagi ilmu tentang bagaimana pembinaan anak usia dini menuju menciptakan anak yang berkualitas.
dengan harapan semoga anak-anak kita nanti tumbuh kembangnya menjadi SDM yang handal, SDM yang siap pakai, sehingga melahirkan anak yang berkualitas. Jadi tabe dari ini di luar mungkin melenceng. Nah, ini saya sangat bangga, saya sangat bahagia dengan Bapak pemerintah kami, serta Bapak Desa, Bapak Camat, selalu ada kaitan dengan politik integrasi, keterkaitan antara Posyandu BKB, karena satu kali hadir orang tua langsung dipantau kesehatannya di Posyandu, kemudian ibu-ibunya kita berbagi pengalaman pembinaan anak di BKB, anaknya di sini di BKB bermain dalam peningkatan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, tapi dilihat ini bangunan saya, ini di luar materi Bapak pemerintah, mudah-mudahan karena ini istimewa sekali tempatnya Pak, istimewa berdekatan. Tapi sayangnya bangunan saya yang bisa saja dilihat, tapi ini di luar materi. Jadi hanya saja mudah-mudahan pemerintah yang terkait bisa juga memperhatikan bangunan kami. Ya. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa betul sekali disampaikan bahwa sayangnya di sini bangunannya. Dan terus terang saya sampaikan kepada Ibu Kepala TK tahu bahwa TK ini pernah kami anggarkan di dana desa, di ADD kemarin untuk dibangunkan permanen. Tapi judulnya di situ pembangunan TK. Nah, ditolak di PMD. Ya, jadi mau diganti judulnya di situ PAUD. Nah, tapi terlanjur waktu itu TK jadi dicoret, tidak bisa dibangun TK. Karena kenapa tidak bisa dibangun TK? Karena itu ada dinas pendidikan yang bangunkan. Nah, kalau PAUD memang haknya desa. Akan tetapi pada tahun berikutnya malulah mulai tahun kemarin sampai tahun ini tidak ada lagi dana, satu sen tidak ada dana dipakai untuk pembangunan. Nah, jadi kami desa dan insya Allah Bu, selesai dulu pakarnya karena sudah dibikinkan APBD pakarnya dengan Taman Baca. Doakan supaya pada malam besok insya Allah uanggarkan PAUD. Sekir barangkali itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami hormati, dan sebagai acara terakhir yaitu pembacaan doa oleh Bapak Haji Bakri Esos, PKB Kecamatan Sabampar. Kita sama-sama mengangkat tangan kita untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya karena kekuasaan-Mu kami dapat berkumpul di Desa Wage dalam rangka Posyandu Politik Integratif di Kabupaten Wajo sebagai salah satu rangkaian kegiatan Harkenas ke-28 tahun 2021. Hari ini, detik ini, untuk menuntut ilmu, berlatih keterampilan, mencari pengalaman dan berbagi rasa syukur atas nikmat-Mu yang terkira, yang tak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, Ya Allah, berkahilah pertemuan kami ini di acara ini, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami lalui bersama hari ini sebagai simpul pengikat silaturahmi kami. Bila Engkau berkenan, kuatkanlah simpul ini, Ya Allah. Karena kami yakin sebaik-baik ikatan tali silaturahmi adalah ikatan tali silaturahmi karenamu, Ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami menghamba, hanya kepadamu kami meminta, dan hanya kepadamu pula kami memohon. Tiada daya dan upaya melainkan karena kehendak-Mu. Berkenanlah doa kami, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dan dengan selesainya acara pembacaan doa tadi,
Maka selesailah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini, dan marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga berencana bersama Naya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Janganlah diragukan lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini di Desa Wage, Kecamatan Sabang Paru dilaksanakan pelayanan serentak Posyandu Holistik dalam rangka memperingati Harganas ke-28. Di Desa Wage ini Posyandu memberikan pelayanan secara lengkap, juga didukung karena di lokasi ini juga ada PAUD, kemudian ada BKB yang akan memberikan bimbingan kepada keluarga balita. Insya Allah Posyandu Holistik Integratif Desa Wage ini menjadi salah satu pilar pembentukan keluarga berkualitas, dan insya Allah akan mendukung keluarga berkualitas secara nasional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam rangka Harganas ini kami lakukan posyandu terpadu antara untuk balita, lansia, dan semua yang terkait untuk posyandu. Jadi kami juga berharap dari Dinas Kesehatan dengan adanya kegiatan seperti ini bahwa kami punya SPM akan tercapai untuk bisa terlaksana sampai 100%. Itu harapan kami dari Dinas Kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini telah diadakan posyandu di Desa Wage dan sekaligus memperingati Hari Keluarga Nasional secara serentak di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah Desa Wage ini bisa berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara petugas KB, bidan desa, dan seluruh kader yang ada, baik PKK dan maupun yang lainnya, sehingga alhamdulillah pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Harapan kedepannya ini Pak Esa untuk desa sendiri? Kedepannya mudah-mudahan posyandu ini dan hari keluarga ini bisa lebih baik lagi kedepannya, dan kami adakan di sini setiap tanggal 12 kami adakan posyandu, kami adakan BKB secara terpadu di desa ini. Dan ada nanti perbaikan dalam infrastruktur nanti ya Pak? Ya, insya Allah pagar posyandu ini kemarin kami ada anggarkan di APBDes, tapi karena adanya corona bantuan BLT, maka anggaran pagar PAUD ini kami alihkan ke BLT, dan insya Allah tahun depan kami akan laksanakan pagar PAUD ini di posyandu ini.